Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fazil Fikri Helmiandra dengan NIM G002408 da- dari kelompok B6 dengan blok 1.3 sistem perencanaan dan metabolisme. Langsung kita mulai aja laporan kedua, yaitu Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadirkan acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal baru saja memulai makanannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal pada sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior mulai dari mulut sampai lambung serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi tahan nafas dari can eat. Oke, kita mulai aja dari mulut ya, atau cavitas oris. Nah, cavitas oris ini dia tuh nanti dibagi menjadi dua bagian. Nah, yang pertama itu ada bagian pertama itu vestibulum oris dan bagian kedua itu ada namanya cavitas oris propria. Nah, dibaginya oleh apa? Dibaginya itu oleh arcus dentalis superior et inferior yang ini sama ada processus alveolaris maxillae et mandibulae. Nah, untuk membuka keluar dia itu melalui rima oris yang ini. Sedangkan untuk membuka ke orofaring dia itu menggunakan istimus faucium. Nah, di sini juga terdapat eh, kita juga harus tahu batas-batas cavitas oris. Terutama untuk bagian atap ada palatum durum sama mole. Untuk dasarnya ada diafragma oris dan lidah. Untuk lateralnya dia tuh ada corpus adiposum buccae, terus ada proses alveolaris mandibulae et maxillae. Untuk anteriornya dia ada rima oris dan posteriornya ada isthmus faucium. Oke, habis itu kita ke palatumnya. Nah, di sini ada palatum durum sama mole. Kenapa dibedain? Nah, karena mereka dari strukturnya aja udah berbeda. Di palatum durum, 2/3 anterior itu dia tuh terdiri dari processus palatinus osis maxillaris dan sepertiga posterior itu ada lamina horizontalis osis palatini. Sedangkan untuk palatum mole, dia tuh terdiri dari musculus musculus. Makanya untuk palatum durum tuh dia tuh strukturnya tuh lebih keras, sedangkan untuk palatum mole itu dia tuh lebih lunak gitu. Nah, untuk palatum mole terdiri dari muskulus apa aja sih? Untuk muskulusnya ada TLPUP. Nah, ada tensor referi palatini, levator referi palatini, ada palato pharyngeus, ada uvulae sama palato musculus palato glossus. Terus kita next aja ke lidah atau lingua. Nah, lingua tuh dibagi juga menjadi dua. Nah, yaitu ada dua pars, yaitu ada pars presulcaris sama postsulcaris. Nah, untuk pars presulcaris, dia tuh terdiri dari papila-papila, dari papila ada papila filiformis, terus ada papila fungiformis, terus di sini ada papila falatae sama volitae. Nah, untuk filiformis itu dia tuh papila yang paling kecil dan paling banyak jumlahnya. Pokoknya tuh berbentuk tonjolan, berbentuk kerucut gitu. Dia tuh nutupin 2/3 permukaan atas anterior lingua. Untuk fungiformis tuh dia tuh punya ujung kayak kepala membuat warna merah. Nah, untuk papila farata itu terkenalnya tuh dulu tuh pokoknya tuh circumvallata. Papila terbesarnya itu jumlahnya tuh cuma 8 sampai 12 dan tertusuk dalam deretan dalam berbentuk V ini. Nah, untuk habis itu ada papila volitae, nah merupakan pelipatan linear mukosa pada magelinea yang dekat dengan surface terminalis lingua. Nah, sedangkan untuk pars post itu ada plika-plika, kayak plika glosoepigotika, mediana, dan lateralis. Nah, untuk yang mediana tuh refleksi mukosa ke arah epigotis, dan lateralis tuh dia refleksi mukosa ke arah lateral. Terus ada vallecula epigotis. Vallecula epigotis itu apa sih? Dia tuh sebuah cekungan. Nih, dia sebuah cekungan. Nah, cekungannya itu apa sih? Eh, Cekungan di antara kedua plika di atas. Lokasi ini sering menjadi tempat benda tumpul yang tertelan. Dan sedangkan untuk ada namanya fossa. Ada fossa piriformis yaitu cekungan di lateral plika terus epiglottica lateralis. Lokasi ini dibuat penelan benda yang tajam gitu. Di sini ada
Varicella, terus tadi yang tadi ada Palatina tonsil, tonsil nanti kita bahas, ada varicella juga. Nah, untuk lidah. Nah, dia tuh kan tadi ada dua pares ya. Terus ada yang namanya sulcus terminalis. Nih kita lihat nih, sulcus terminalis. Nah, sulcus terminalis itu apa sih? Dia tuh antara atas corpus dan radix. Nah, di tengah sulcus terminalis itu ada yang namanya foramen. Namanya foramen kayak caesum. Nah, foramen caesum itu obliterasi dari ductus thiloglossus. Terus di lidah tuh ada muskuli linguae. Nah, muskulisnya tuh ada dua, ekstensik dan intrinsik. Nah, mereka tuh sama di nervasinya oleh nervus 12, yaitu hipoglossus, kecuali pada palatoglossus yang dinervasi oleh nervus vagus. Nervus vagus ramus pharyngealis. Nah, untuk ekstrinsiknya, dia tuh terdiri dari ada beberapa muskulus. Hmm, oke, ini aja. Ada muskulus GHSP pokoknya singkatannya Genioglossus, Hyoglossus, Styloglossus, dan Palatoglosssus. Nah, sedangkan untuk intrinsiknya kalau kita bisa lihat di sini tuh ada LLTV, long itu dari superior, long itu dari inferior, transversus linguae sama musculus verticalis linguae. Nah, sekarang udah di nah, kita lanjut lagi ke sini. Nah, tadi untuk apanya inervasinya kalau kita bisa lihat untuk Palatoglosssus sendiri tadi dia hanya sendiri nervus 10 sedangkan teman-temannya tuh di nervus 12 hipoglossus. Nah, kalau kita bisa lihat di sini special sensory sama general sensory dia tuh dua yang berbeda. Untuk general sensory, nah sensori, nah atau sensori sensasi umum. Nah, dia tuh di nervasi oleh nervus mandibularis, nervus 5 cabang 3 melalui nervus lingualis. Untuk sensasi khusus, dia tuh di inervasi oleh nervus facialis, nervus 7 melalui korda timpani. Nah, untuk sepertiganya tuh dia tuh pokoknya pharyngealis lah. Sensasi umum dan khususnya tuh dia tetap pharyngealis. Nah, untuk gigi kita ya ada gigi lah di sini di dalam mulut. Dan next kita lanjut ke yang namanya orofaring. Oh ya, tadi untuk vaskularisasinya, untuk arterinya itu ada arteri lingualis, cabang arteri carotis interna, sama arteri pharyngeus ascendens. Untuk venanya ada vena lingualis dorsalis sama vena profunda lingualis. Nah, kita lanjut ke tadi dentes juga ada dentes incisivi, dentes canius, caninus sama dentes premolar. Gigi seri, gigi taring gitu-gitu lah. Dan daerah vaskularisasinya tuh, oh ya tadi ada AVN, alveolus sebenarnya ada inferior. Nah, kita masuk ke orofaring. Orofaring tuh dibagi jadi tiga, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nah, orofaring itu membentang setinggi VC 2 sampai 3. Nah, orofaring sendiri itu berhubungan dengan cavitas oris melalui isthmus faucium. Kalau kita bisa lihat di sini ya, ada Arcus paratoglossus, tonsil palatina, Arcus palatopharyngeus. Nah, kita lanjut ke di sini ada yang namanya annulus Holder. Nah, di sini tuh di daerah isthmus facium terlihat adanya suatu lingkaran jaringan limfoid yang disebut dengan annulus Holder. Nah, terus susunnya itu oleh apa aja sih? Nah, untuk kranialnya tuh dia tuh ada namanya tonsilla pharyngealis atau yang kita biasa sebut sebagai adenoidea. Terus ada lateral. Di bagian lateralnya itu ada tonsilla palatina yang ini. Terus kaudalnya ada tonsilla lingualis. Nah, dan di sini ada tubal tonsil. Oke, kita masuk ke esofagus. Nah, esofagus juga terdiri dari pares-pares. Dia tuh terdiri dari tiga pares. Itu ada pares cervicalis, thoracalis, sama abdominalis. Untuk untuk cervicalis ya, dia tuh setinggi VC6 sampai VT1. Sedangkan untuk thoracalis ya, dia setinggi VT1. Nah, dari sini tadi VC6 sampai VT1. Dari kalau untuk thoracalis VT1 sampai VT10 sini. Nah, sedangkan untuk abdominalisnya dia itu dari VT10 sampai VT11 di sini. Nah, di mana sih letaknya esofagus itu? Pokoknya
Ingat aja esophagus tuh dia tuh di belakangnya trakea, bukan di depannya. Makanya letak itu di posterior trakea. Nah, kalau kita lihat ke samping, di sini kayak ada penyempitan. Nah, penyempitan itu disebut sebagai angustia, angustia esophagus. Angustia esophagus itu juga dibagi menjadi tiga, yaitu angustia superior, inferior, sama angustia superior, media, sama inferior. Untuk angustia superior, kalau kita bisa lihat, dia tuh setinggi VC6. Nah, di sini tuh ada musculus cricopharyngeus dan cartilago cricoidea. Untuk angustia medianya, dia tuh di tempat arcus aorta dan bronchus primarius decubitus menyilang. Di sini pokoknya ada penyilangan, dia tuh di angustia media. Sedangkan untuk inferior itu saat melalui hiatus esophagus setinggi VTA 10. Untuk tadi di sini ada VTA 4 atau 5 dan di sini ada di VC6. Nah, untuk neurovascularisasinya, untuk arterinya, dia tuh sepertiga superiornya, dia tuh eh, dilalui oleh arteri tiroidea inferior. Untuk sepertiga medianya ada aorta descendens thoracica sama arteriae dexter et sinister. Untuk sepertiga inferiornya ada arteri gastrica sinistra. Untuk venanya ada sepertiga superiornya itu ada vena tiroidea inferior. Sepertiga medianya vena azygos dan sepertiga inferiornya ada vena gastrica. Nah, sama tambahan untuk nervusnya, plexus esophagealis itu ada dua, ada simpatis sama parasimpatis. Untuk simpatisnya itu ada truncus sympathicus, nah sama nervus spranicus majus. Untuk parasimpatisnya itu ada nervus vagus. Kita lanjut lagi ke gaster. Nah, gaster. Gaster itu juga dibagi empat bagian, yaitu cardia, fundus, corpus, sama pylorus. Nah, di sini tuh juga terdapat ada yang namanya sphincter-sphincter. Ada muskulus sphincter pylori sama ada namanya gastroesophageal sphincter atau biasa kita sebut LES. LES tuh pokoknya yang berhubungan sama nama penyakit namanya GERD. Nah, terus di sini ada curvatura atau cekungan-cekungan di sini. Di sini karena dia lebih besar disebutnya curvatura majus dan lebih kecil disebut curvatura minor. Nah, di sini untuk faktor mayor dia tuh dilekatkan oleh omentum maius. Sedangkan kalau faktor gastrika minor dia tuh dilekatkan oleh omentum minus. Nah, dinding gaster itu juga terdiri dari lapisan-lapisan dari luar ke dalam. Pokoknya dari luar ke dalam tuh ada tunica serosa, tunica muscularis, submucosa, dan mucosa. Untuk tadi kayak omentum maius, omentum minus tadi juga terdiri dari ligamentum yang pada laporan pertama sudah dijelaskan kayak ada ligamentum hepatoduodenale, hepatogastricum, dan lain-lain. Kita masuk ke eh, oh ya, tadi tambahan juga di sini terdiri dari berisinya tuh vena portae hepatis sama arteri hepatica propria dan ductus coreodomus. Oke, kita lanjut lagi ke eh, neurovascularisasinya. Untuk arterinya, dia itu ada arteri gastrika dextra, ada gastrika dextra, sinistra, arteri gastrika posterior, Gastroduodenalis, Gastromentalis dextra, Gastromentalis sinistra, arteria splenic,a arteria hepatica communis, sama arteriae gastrica brevis. Nah, kita tambahan juga untuk venanya. Nah, untuk venanya dia tuh ada vena gastrica dextra et sinistra yang berhubung langsung ke vena porta hepatis. Untuk vena gastrica brevis dan vena gastromentalis sinistra bermuaranya ke vena linearis dan vena gastromentalis dextra akan bermuara ke vena mesenterica superior. Nah, dan tambahan juga untuk inervasinya. Inervasinya itu ada simpatis sama parasimpatis juga. Untuk simpatisnya itu ada truncus sympathicus, nervus spanicus majus, sama plexus coelicus. Untuk parasimpatisnya pokoknya lambung itu ingat aja nervus vagus. Oke, untuk proses makanannya. Tadi kan kalau kita makan kekenyangan gitu, pokoknya di gas tuh, di bagian fundus, dia tuh harus ada gas. Nah, sedangkan kalau kita makan rakus gitu, kan dia bakal penuh kan. Nah, menyebabkan sphincternya, pokoknya tuh dia, jadi makanannya itu bakal naik.
Kan di lambung tuh ada suatu gerakan, namanya gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu apa sih? Nah, pokoknya tuh dia tuh kayak apa ya? Gini-gini lah. Nah, nama masalah pencernaan. Nah, dia tuh gini tuh masalah seperti reflux dan kesulitan menelan, terus ada sphincter esofagusnya juga bermasalah. Pokoknya gitu-gitu deh. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.